CNN Indonesia Breaking News. Proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau SARA. Tentunya yang bersangkutan dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kemudian tentunya kita juntuhkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Secara proses yang bersangkutan kita naikkan tersangka, tentunya kita sementara ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai tersangka yang bersangkutan. Jadi malam ini kita langsung lembur untuk kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka dulu. Terkait nanti statusnya yang bersangkutan kita tahan atau tidak, tentunya kita tetap menunggu keputusan dari penyidik. Penyidik yang bisa menilai baik itu syarat formil materialnya, termasuk alasan-alasan subjektif maupun objektifnya, tentunya semuanya kita kembalikan kepada penyidik. Ada pertanyaan? Jadi dari pasal 184 KUHP kita sudah bisa memenuhi dari 5 alat bukti, kita sudah memenuhi 4 alat bukti, mulai dari 1 keterangan saksi, kemudian 2 keterangan ahli, kemudian yang ketiga surat, dan yang terakhir petunjuk. Itu sudah kita kantongi dan kita bisa naikkan statusnya saksi menjadi tersangka itu karena kita memang konstruksi hukumnya sudah terpenuhi untuk bukti yang permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi. Ada yang lain? Belum. Ini masih berproses. Artinya Buniani akan tetap masih menjalani pemeriksaan? Iya, kita tingkatkan statusnya, berarti kita tadi yang
pagi sampai malam ini kita periksa sebagai saksi, malam ini kita periksa lagi sebagai tersangka. Ya. Iya, pukul 20.00 WIB. Oke. Kemudian satu lagi yang perlu kami luruskan rekan-rekan, jangan sampai nanti rekan-rekan dalam memberitakan ada bias. Ini adalah gambaran tampilan akun Facebook Saudara BY pada tanggal 6 Oktober 2016. Ini capture-nya ini. Oke. Sudah? Cukup? Cukup? Oke. Saya satu-satu saya kupas sedikit, biar ada tambahan referensi dari rekan-rekan. Hasil pemeriksaan itu. Jadi rekan-rekan perlu ketahui, jadi jangan sampai nanti ada polemik di masyarakat ya. Bahwasanya untuk video asli rekaman ini kita sudah lakukan pemeriksaan digital forensik. Bahwasanya untuk video yang asli itu rekamannya adalah sepanjang 1 jam 40 menit. Kemudian hasil suntingan yang ditampilkan di akun Facebook Buniyani pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 00.28 selama durasi 30 detik diambil dari menit 00.24.16 sampai dengan menit 00.24.46. Jadi berdasarkan analisa bahwasanya tidak ditemukan adanya perubahan atau penambahan suara Saudara Basuki Cahayapurnama atas video yang diposting Saudara Buniyani. Maksudnya apa? Video itu utuh, cuma diedit, dipotong tadi 30 detik. Yang tadinya 1 jam sekian 40 menit itu dipotong menjadi berdurasi 30 detik. Videonya asli. Clear rekan-rekan ya? Yang menjadi masalah adalah ini. Perbuatan pidana itu bukan memposting video, tetapi perbuatan pidana itu adalah menuliskan 3 paragraf kalimat di akun Facebooknya ini. Ya. Sudah diambil close? Oke. Ya, jadi jangan lagi nanti polemik lagi kok video-video, bukan videonya rekan-rekan. Ya, oke, saya bacakan paragrafnya, sudah? Sudah ya, oke. Pertama, titelnya atasnya penistaan terhadap agama, ada tanda tanya di situ ya. Kemudian yang kedua, ini ada tanda kut, Bapak, Ibu, kemudian di dalam kurung ada pemilih Muslim. Itu tidak ada kata-kata itu dalam video. Kemudian titik-titik dibohongi surat Al-Maidah 51. Tanda kut. Ya, titik-titik. Dalam kurung dan ada tanda kut lagi masuk neraka. Dalam kurung juga Bapak, Ibu. Itu kurung tutup tadi ya. Dilanjutkan dibodohi tanda kut titik. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, kelihatannya akan terjadi suatu yang kurang baik dengan video ini.
Jadi 3 paragraf kalimat yang kami bacakan tadi itulah berdasarkan keterangan saksi ahli meyakinkan penyidik bahwasannya di sanalah kita sangkakan yang bersangkutan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang tadi sudah saya sebutkan. Ada pertanyaan? Pak, kan Bu Neni ngakunya kan dia cuma mendapatkan video itu dari kuasa orang lain. Dan dia itu bakal diusut lagi maksudnya orang lain yang awal. Kan sudah kita bilang, kan bukan videonya. Ada pertanyaan lain? Apa? Iya. Tidak ada di dalam video. Apa? Iya, anunya dia. Apa? Sekali lagi, ini bukan masalah video. Ya sementara yang kita dapatkan perbuatan pidananya yang bersangkutan, ya ini. Postingan yang bersangkutan ini. Tanggal 6 Oktober. Ini yang kita dapatkan. Ya. Betul. Ya. Tapi kan tulisan itu sendiri kan artinya didasari dari video itu sendiri kan? Tulisannya yang bersangkutan. Ini tulisan bersangkutan, bukan tulisan dalam video. Setelah dia melihat video itu, dia menuliskan itu. Ya, apapun bunyinya menambahkan kata-katanya, itulah yang bisa menafsirkan siapapun yang membacanya tadi. Bisa mengakibatkan penghasutan, bisa membuat suatu kebencian atau permusuhan yang berdasarkan sara. Gitu. Ya pokoknya ini tulisannya yang bersangkutan lah. Ya. Ini sudah kita clearkan, kita sudah klarifikasi yang bersangkutan, kita sudah klarifikasi kepada saksi-saksi, ya memang yang bersangkutan yang menuliskan ini. Oke, cukup? Apa lagi? Mungkin untuk penyidik ya, mungkin kalau itu dari statusnya udah naik jadi tersangka. Mungkin untuk kedepannya itu apakah untuk penahanan itu dilakukan ataukah seperti yang pernah dilakukan gubernur itu sama tersangka tapi tetap statusnya tersangka tapi masih bisa kira-kira ada itu nggak atau pengacauan nggak? Ya, tapi tetap kan saya sampaikan tadi bahwasanya itu kembali lagi nanti keyakinan penyidik sesuai dengan pasal 21 KUHP, tentunya nanti kita akan pedomani di sana. Ya, kita punya kewenangan itu, namun demikian ada di sana syarat-syarat subjektifnya, ada syarat-syarat objektifnya, tentunya nanti yang mempertimbangkan penyidik. Yang bersangkutan habis dilakukan statusnya dinaikkan menjadi tersangka, besok dilakukan penahanan atau tidak, itu seluruhnya hak prerogatif dari penyidik. Ya, semuanya ada pertimbangannya. Cukup ya? Kita lihat besok ya perkembangannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Breaking News.